bagaimana awal minggunya? Langsung semangat dong ya, apalagi setelah menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga mengunjungi tempat wisata yang unik di sekitar kita. Nah, ngomongin yang unik, kali ini kita akan membahas beberapa patung atau tugu yang unik dan nyeleneh nih. Penasaran gak nih patung-patung apa aja yang jadi bahasannya? Yuk kita gas 5 tugu dan patung ternyeleneh di Indonesia. Di tempat kelima ada patung biawak Wonosobo. Gagah dan mirip dengan aslinya. Patung biawak ini sekilas nampak seperti komodo, tapi ini adalah patung biawak yang sedang bertengger di atas batu di Tawangsari Kerasa, Kecamatan Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Saking kerennya, patung ini memicu kehebohan di media sosial. Soalnya patung atau tugu biawak ini dibuat dengan dana desa sebesar 50 juta rupiah saja. Hal ini menjadi pemicu kontroversi patung-patung dan tugu yang ada di daerah lain di Indonesia yang anggaran pembangunannya berpuluh-puluh kali lipat. Keempat, ada Tugu Gajah Mungkur, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tugu Gajah Mungkur ini didirikan di sudut perlimaan Sukorame, Gresik. Patung yang berbentuk menyerupai gajah ini dianggap kurang jelas dan cenderung lucu dan konyol. Itu sebabnya si gajah ini viral di media sosial. Pembangunan Tugu Gajah Mungkur memakan dana 1 miliar rupiah dan dana itu datang dari dana CSR atau Corporate Social Responsibility PT Petrokimia Gresik. Gimana sahabat? Mirip atau enggak nih dengan gajah? Lalu ketiga, ada Tugu Penari Zapin di Pekanbaru Riau. Tugu Penari Zapin yang berada di depan kantor Gubernur Riau ini menandakan bahwa tarian Zapin merupakan tarian khas bumi Lanjang Kuning. Tugu senilai 4,5 miliar rupiah ini dibangun untuk menggantikan tugu pesawat terbang tahun 2011 lalu. Nah, yang bikin viral adalah tugu ini sempat dikira rusak termakan usia. Tapi ternyata tugu yang terbuat dari bahan tembaga menjadi objek pencurian. Untungnya si pencuri sudah berhasil ditangkap. Tapi total kerugiannya sampai 200 juta rupiah. Kedua, ada Tugu Pesut Samarinda. Tugu berwarna merah setinggi 8 meter ini berbahan dasar konstruksi baja berlapis kabel plastik daur ulang. Inspirasi desain tugu ini menggambarkan siluet pesut Mahakam, mamalia air tawar khas Sungai Mahakam yang hampir punah. Meskipun ramah lingkungan dan futuristik, tapi bentuk tugu ini menuai perbincangan di masyarakat dan media sosial. Soalnya banyak warga yang tak paham makna garis siluet yang menggambarkan pesut. Nah, untuk pembangunan tugu ini, pemerintah menganggarkan APBD senilai 1,1 miliar rupiah. Yang pertama, ada Tugu Penyu Sukabumi. Terletak di alun-alun Gado Bangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tugu Penyu ini menjadi sorotan publik. Asalnya, tugu ini rusak dengan bagian tempurung yang robek dan penyok. Lapisan luar tugu berbahan karton coklat menyerupai kardus, bahkan di dalamnya terlihat rangka kayu sebagai penopang struktur patung. Yang bikin kaget adalah, konon tugu ini dibangun dengan anggaran 15 miliar rupiah. Tapi informasi ini dibantah Dinas Perumahan Jabar. Anggaran 15 miliar untuk membangun keseluruhan alun-alun, sedangkan patung penyu katanya sih cuma 30 juta saja. Gubernur Jawa Barat meminta audit untuk keseluruhan proyek ini. Nah, selain 5 tugu ternyeleneh, ada posisi spesial di hati untuk Tugu Harimau di Simpang Babu Larangan. Entah binatang apa yang menjadi model untuk tugu yang satu ini. Mungkin pematungnya takut menggunakan model harimau asli saat membuat patung. Jadinya ya begini deh. Jadi, tugu mana yang jadi favorit sahabat? Halo, selamat malam sahabat TV. Balik lagi nih Lensa Indonesia Malam di awal pekan ya. Betul. Harus tetap semangat. Apalagi kemarin nih baru habis libur panjang tuh ya Oscar. Betul. Harus tetap semangat di hari ini. Tapi ini sudah jelang-jelang tengah malam. Jadi mungkin orang-orang udah pada ngantuk kali ya. Tapi meskipun udah mau tidur, tetap harus mengupdate informasi ini. Betul. Bersama siapa nih Oscar? Kita harus kenalin diri dulu dong. Bersama saya Oscar Haris dan juga saya Felicia Bun. Tadi udah kita awali dengan beberapa patung-patung ya di beberapa daerah yang ternyeleneh. Unik-unik ya ternyata Unik. bentuknya. Tapi yang paling unik ternyata yang tadi tuh harimau ya. Jadi ingat lagi
harimau. Harimaunya ramah ya. Agak senyum. bingung tuh ya, tadi sebenarnya harimau atau kucing. Oke lah ya, kita lanjut ke informasi berikutnya nih. Iya, ini informasi yang pertama nih Oscar, tetap viral juga tapi cukup memprihatinkan nih Oscar, karena ada seorang lansia yang tertabrak kereta api gitu. Aduh, ini agak-agak ngeri lihatnya ya kalau kita lihat video aslinya. Nah, ini kejadiannya di Probolinggo, Jawa Timur, dan kayaknya memang korban ini emang berniat bunuh diri. Kabarnya sih begitu ya Oscar, karena ternyata si lansia ini ternyata tuh kayaknya frustasi dengan penyakit yang dideritanya gitu. Nah, dan ini sebenarnya korbannya sempat dibawa ke rumah sakit ya untuk mendapatkan perawatan, tapi nyawanya nggak tertolong. Kita lihat ya informasinya. Lagi asik main voli, tiba-tiba semua gagal fokus gara-gara ada seorang pria yang nekat berdiri di tengah rel saat kereta akan melintas. Detik-detik kejadian di perlintasan kereta api Kronong Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur ini terekam jelas CCTV. Tubuh lansia bernama Waras Supriyadi ini langsung masuk ke kolong kereta dan sempat terseret beberapa meter. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung sigap mengevakuasi korban. Saat ditarik dari kolong kereta, korban masih bernyawa. Meski sempat mendapatkan perawatan medis, namun akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Probolinggo, masinis telah membunyikan suling lokomotif berkali-kali karena hendak melintasi JPL 195, namun tiba-tiba orang tersebut melintasi jalur kereta api. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jalur kereta api untuk beraktivitas karena dapat membahayakan diri sendiri dan perjalanan kereta api. Selain Menurut keterangan warga sih, korban diduga putus asa karena penyakit kronis yang dideritanya, sehingga nekat mengakhiri hidup dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Leletuansyah, RTV. Dari kepolisian ini juga lagi malu nih karena ada oknum yang memperkosa tahanannya sendiri nih di Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini tentunya mencoreng institusi Polri ya. Dan ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Tapi yang bikin bingung adalah katanya kan memang informasinya bahwa pelaku ini melakukan aksinya di ruang tahanan. Nah, ini bagaimana nih pengawasannya? Iya, jadinya tanda tanya banget ya Oscar. Nah, tapi ini sih katanya lagi diinvestigasi ya sama Propamnya Polda Jawa Timur. Lagi-lagi, wajah Polri tercoreng gara-gara ulah oknum anggotanya sendiri. Bisa-bisanya ada oknum polisi yang nekat memperkosa tahanannya. Bener-bener di luar nurul. Pelaku berinisial LC dengan pangkat Aibtu menjabat sebagai Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti Polres Pacitan. Sementara korbannya, seorang wanita berinisial PW yang merupakan tahanan dalam kasus prostitusi. Perbuatan bejat pelaku diperkirakan terjadi pada tanggal 4 atau 6 April lalu. Kasus ini pun jadi tamparan keras bagi institusi Polri. Kapolres Pacitan memastikan kasus ini akan terus dikawal ketat dan tidak ada toleransi bagi pelaku. Ya, jadi itu karena berawal dari proses penyelidikan internal dari kami, kemudian dari internal kami, Propam kami melaporkan ke Polda, kemudian yang ditangani oleh Propam Polda Jatim. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam dipecat dan berlanjut ke proses pidana. Dari Pacitan, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Wah, ini nggak seharusnya wanita diperlakukan seperti itu ya. Ini malah dilecehin seperti itu. Apalagi nih hari ini Hari Kartini, di mana peran wanita ini justru sangat dihargai. Nah, bener banget Oscar. Karena kan harusnya kan wanita itu kan dimanja, disayang. Ini malah dilecehin gitu gimana sih? Itu mah sama pacar. Iya ya, bukan sama suami lah ya, siapa ya. Tapi nih Oscar, kalau ngomongin soal Hari Kartini ya, ternyata hari ini tuh di Jakarta transportasi umum itu gratis untuk wanita. Wah, ini diuntungkan banget dong para wanita. Kamu juga tadi cobain nggak? Nggak sempat nyobain Oscar. Tapi nih ada rekan kita Olivia yang udah nyoba tuh. Wah, kira-kira tuh antusiasnya kayak gimana ya? Kita lihat.
Wah, makin cantik dan tambah anggun ya kalau pada pakai kebaya gini. Ya, di momen spesial Hari Kartini, para perempuan ibu kota berani tampil beda di berbagai tempat, termasuk pas naik transportasi umum nih. Soalnya di tanggal 21 April ini, transportasi umum mulai dari MRT, LRT, sampai Transjakarta digratiskan oleh Pemprov Jakarta untuk seluruh kaum hawa. Salah satunya terpantau di halte Balai Kota Jakarta, di mana ada jalur masuk khusus perempuan yang diberi nama Kartini Line. Tapi emang seberapa sering sih perempuan-perempuan ayu ini pakai kebaya buat aktivitas sehari-hari? Sebenarnya nggak cuma hari ini aja sih, karena emang sering juga, nggak terlalu sering tapi emang pernah lah ya sehari-hari ke kampus dan lain-lain gitu. Kebetulan karena hari ini hari Kartini juga, jadi kayak ingin merayakan aja hari Kartini dengan menggunakan pakaian kebaya gitu. Untuk wanita Indonesia semoga kedepannya semakin mandiri ya, dan untuk wanita di luar sana semoga tetap semangat untuk menuju impiannya. Nah, kabarnya naik transportasi umum gratis di Jakarta nggak cuma di Hari Kartini aja loh. Nih, dengerin informasi dari rekan Olive nih. Dan sebagai informasi juga nantinya pada tanggal 24 April mendatang di hari transportasi juga nanti Pemprov Jakarta akan kembali menggratiskan transportasi umum untuk baik perempuan maupun laki-laki di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Muhammad Rinto, RTV. Nah, Oscar, ini di momen Kartini ini ya, ternyata ada sosok wanita yang keren banget di pedalaman Jawa Tengah, dan dia menjadi sosok yang inspiratif bagi orang-orang di sekitarnya. Oh ya, emang dia ngapain di sana? Iya, jadi ini dia itu menjadi pekerja hutan di daerah Tegal, dan sosok ini cocok banget dijadiin Kartini masa kini. Jadi penasaran ya? Kita lihat langsung yuk. Saat matahari pagi mulai meninggi di sebelah timur, Eliah pun memulai rutinitasnya. Usai memberikan rumput untuk makan sapi peliharaannya, warga desa Soka Tengah, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal ini bersiap berangkat menuju kawasan hutan pinus sambil membawa peralatan sadap getah. Setibanya di pinggiran hutan bersama para penyadap getah pinus lain, dengan terampil ibu dua anak ini membuat jalur aliran getah menggunakan pendel. Siapa sangka, aktivitas ini sudah ia geluti sejak 25 tahun terakhir demi meringankan beban Wartoni, sang suami, yang mencari nafkah sebagai pekerja bangunan. Daripada di rumah duduk, masuk metu keluar rumah, buat bantu-bantu ekonomi. Meski bekerja seperti ini, Eliah tetap tak melupakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bukan pekerjaan mudah, tapi itulah yang dijalani Eliah hingga kini menjadi sosok inspiratif bagi ibu-ibu rumah tangga lain di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kesederhanaannya, Eliah mampu menunjukkan bahwa wanita janganlah dipandang sebagai sosok lemah, melainkan pekerja keras dengan semangat pantang menyerah. Ya, Eliah mampu menjadi Kartini masa kini yang penuh dedikasi, menjadi pelestari sekaligus membawa perubahan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Ya, Oscar, ini kita bicara soal inspiratif. Ini juga ada berita duka ya, di mana dunia ini baru kehilangan dengan seorang tokoh yang sangat dikenal dengan kesederhanaannya. Benar, ini adalah Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik yang tutup usia di usia 88 tahun ya, karena penyakit pneumonia yang dideritanya. Betul, dan ini sempat membuat kaget ya, karena kemarin tuh sempat baru merayakan Paskah, Oscar, dan dia menyapa warganya begitu kan. Dan juga ini kita mengingat waktu
September 2024 lalu nih dia sempat ke Jakarta. Oke, kita lihat informasinya. Lonceng Basilika Santo Petrus di Vatikan berbunyi yang menandakan wafatnya Paus Fransiskus. Warga pun berkumpul di lapangan Santo Petrus untuk berkabung atas berpulangnya Sang Bapa Suci, pemimpin Gereja Katolik Dunia. Melalui akun resmi Vatikan News, Pope Francis atau Paus Fransiskus dinyatakan wafat pada Senin pagi sekitar pukul 7.35 waktu setempat di usianya ke-88 tahun. Pope Francis wafat di kediamannya di Casa Santa Maria, Vatikan. Pope Francis wafat setelah mengalami pneumonia ganda atau gangguan pernafasan akibat radang di dua sisi paru-parunya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir dengan kondisi pneumonia yang dideritanya, Pope Francis memimpin Misa Paskah di Vatikan hari Minggu lalu. Itulah kemunculan terakhir Pope Francis. Kabar wafatnya Pope Francis membuat umat Katolik dunia berduka. Ucapan bela sungkawa mengalir dari warganet termasuk Indonesia. Warganet Indonesia berterima kasih kepada Pope Francis yang telah menyempatkan berkunjung ke Indonesia. Mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan juga mengucapkan duka mendalam dan akan mengenang Paus Fransiskus di dalam hati dan keyakinan. Umat Katolik Indonesia tentunya kehilangan sosok Paus Fransiskus. Belum hilang diingatan, tanggal 3 hingga 6 September 2024 silam, Paus Fransiskus melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia. Di Jakarta, sosok yang ikonik dengan kesederhanaan itu melakukan rangkaian kegiatan termasuk memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno. Selamat jalan Pope Francis, istirahatlah dalam damai. Pelayananmu sudah mencapai garis akhir.